よくてんだ忘れない愛を歌うようにね回り出したあのこと僕の未来が隣どっかでまた闇なHai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu bank dan lembaga keuangan, serta contohnya di sekitaran Jalan Merdeka dan Jalan Sutomo. Nah, sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama adalah Angelita Sinaga dari Keuangan dan Perbankan. Dan yang kedua adalah Mementrova dari Keuangan dan Perbankan. Dan yang ketiga adalah Christine Simarmata dari Keuangan dan Perbankan dan Christina Sitanggang dari Keuangan dan Perbankan. Dan saya sendiri Charlie Utosoi dari Akuntansi. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenalkan sebagai banknote. Dan lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Bank terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari pasar modal, pasar uang atau falas, koperasi simpan pinjam, pegadaian, dan leasing. Nah, yang pertama adalah Bank Mandiri yang terletak di Jalan Sutomo nomor 16. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bahan dari program restrukturisasi perbankan dari Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Nah, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Kedua adalah Bank Mestika yang terletak di Jalan Merdeka nomor 231 sampai 233. Bank Mestika didirikan tahun 1955 yang merupakan bank umum swasta serta satu-satunya bank daerah yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bank Mestika menjalankan bisnisnya dengan fokus pada usaha retail banking dengan mendepankan prinsip prudential banking serta manajemen risiko yang baik dan didukung oleh jasa pelayanan yang profesional dengan meningkatkan service quality. Yang ketiga adalah Bank Danamon. Bank Danamon terletak di Jalan Sutomo nomor 5D, Kota Pematang Siantar. Bank Danamon berdiri sejak 1956, 30 Juni 2021 mengelola total aset konsolidasi sebesar 194 triliun bersama anak perusahaannya yaitu PT Adira Dinamika Multifinance. Dalam hal kepemilikan saham, 92,47% saham Danamon dimiliki oleh MUFG Bank Ltd dan 7,53% dimiliki oleh PUB. Danamon didukung oleh 846 jaringan kantor cabang konvensional, unit syariah, dan kantor cabang anak perusahaan serta lebih dari 60.000 jaringan ATM Danamon. Dan yang keempat adalah BTN atau Bank Tabungan Negara yang terletak di Jalan Sutomo nomor 14 Kota Pematang Siantar. Bank Tabungan Negara didirikan dengan nama Posperbank pada pemerintahan Indonesia tahun 1897 dan pemerintah Jepang mengubahnya menjadi kantor tabungan pada 1942. Pada tahun 1974, pemerintah menunjuk BTN sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan kredit pemilikan rumah dan efektif menjadi perseroan terbatas pada 1992. Hingga September 2020, BTN menghimpun dana pihak ketiga mencapai 273 triliun. Lalu Bank Bukopin. Bank Bukopin terletak pada Jalan Sutomo nomor 5 Kota Pematang Siantar. Bank Bukopin berdiri pada tanggal 10 Juli 1970 yang menjadi visinya adalah menjadi lembaga keuangan terkemuka dalam pelayanan jasa keuangan yang berintegrasi. Pada sekarang, Bank Bukopin memfokuskan diri pada segmen UMKM. Bank Bukopin telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk dalam kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Yang keenam adalah Bank Panin. Bank Panin terletak pada Jalan Merdeka nomor 55 Kota Pematang Siantar. Bank Panin adalah bank yang berkantor di pusat Jakarta hingga
hingga tahun 2021 memiliki 1 kantor wilayah, 57 kantor cabang, dan 455 kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank NIN didirikan pada tanggal 17 Agustus 1971 sebagai hasil penggabungan dari Bank Kemakmuran, Bank Industri Jajah Indonesia, dan Bank Industri dan Dagang Indonesia. Yang ketujuh adalah Bank BTPN. Di Kota Pematang Siantar, Bank BTPN terletak di Jalan Sutomo nomor 5 Kota Pematang Siantar. Bank BTPN didirikan di Bandung, Jawa Barat dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer atau Bapemil, memperoleh izin sebagai bank komersial dan berganti nama menjadi BTPN. Bank BTPN melakukan akuisisi saham sebesar 71,6% melalui pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ke-8 adalah Bank CIMB Niaga. Bank CIMB Niaga di Kota Pematang Siantar terletak di Jalan Merdeka nomor 5 Kota Pematang Siantar. Bank CIMB Niaga adalah perusahaan yang melayani jasa keuangan, didirikan pada tanggal 26 September 1955 yang berkantor di Jakarta, Indonesia. CIMB Niaga yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh CIMB Group merupakan bank pembayaran terbesar dari segi nilai transaksi di bawah kustodian Sentral Efek Indonesia. CIMB Niaga adalah penyedia kredit kepemilikan rumah terbesar ketiga di Indonesia dengan 11% dari pangsa pasar. Bank ini kini juga melakukan kerjasama dengan MNC Group demi meningkatkan layanan belanja online Rakuten yang juga anak perusahaan dari MNC Group. Dan yang ke-9 adalah Bank Nasional Indonesia atau yang kerap kali kita singkat dengan BNI. BNI di Kota Pematang Siantar terletak pada Jalan Merdeka nomor 31. Bank Nasional Indonesia berdiri pada tahun 1946 yang adalah bank milik pemerintah ketiga terbesar di Indonesia yang saat ini dengan nilai aset sebesar 709,33 triliun rupiah dan modal inti sebesar 89,77 triliun rupiah per Desember 2017. BNI masuk ke dalam kategori bank buku 4 dengan modal inti di atas 30 triliun rupiah. BNI mengalami peningkatan jumlah rekening sebesar 31% dari 17 juta rekening menjadi 22 juta rekening di tahun 2017. Saat ini, BRI memiliki 200 kantor cabang dalam negeri dan 6 jaringan luar negeri yang beroperasi di Amerika, Hong Kong, Jepang, Korea, Inggris, Myanmar, dan Singapura. Dan yang ke-10 adalah bank yang sering kita dengar adalah Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Di Kota Pematang Siantar tersendiri, Bank BRI berkantor pusat di Jalan Merdeka nomor 145. Berdiri pada tahun 1895, BRI adalah bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. BRI memiliki nilai aset sebesar 1.126 triliun rupiah dan modal inti sebesar 159 triliun rupiah per Desember 2017. BRI masuk ke dalam kategori bank buku 4 dengan modal inti di atas 30 triliun rupiah. Memiliki 467 kantor cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia dan 5 kantor cabang luar negeri yang beroperasi di Cayman Island, Hong Kong, New York, Singapura, dan Timor Leste. Saat ini BRI memiliki 5 anak perusahaan yaitu Bank BRI Syariah, Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk, BRI Remittance Co, PT Asuransi BRI Life, dan PT BRI Multifinance. Dan yang ke-12 adalah Bank BCA. Di Kota Pematang Siantar, Bank BCA beralamat Jalan Merdeka nomor 39. Berdiri pada tahun 1957, BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia saat ini dengan aset 750,32 triliun rupiah dan modal inti sebesar 122,73 triliun rupiah. Saat ini memiliki lebih dari 17 juta rekening yang didukung oleh 1.235 kantor cabang yang beroperasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selain memiliki kantor cabang, BCA juga memiliki cabang di Hong Kong dan Singapura. Saat ini memiliki 8 anak perusahaan yang bergerak dalam 6 linea bisnis yaitu BCA Finance, CS Finance, BCA Insurance, BCA Life, BCA Sekuritas, BCA Syariah, dan BCA Finance Ltd, serta Central Capital Ventura atau CCV. Nah, yang ke-13 adalah lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank kali ini kami memilih Mandiri Taspen. Di Kota Pematang Siantar, Mandiri Taspen terletak pada Jalan Sutomo nomor 5B.
Mandiri Taspen merupakan anak perusahaan yang memiliki kepemilikan saham sebesar 48,43%. PT Bank Mandiri Taspen bergerak pada usaha bidang perbankan yang berfokus pada segmen UMKM dan pensiunan. Sebelumnya, PT Bank Mandiri Taspen bernama PT Bank Mandiri Taspen Pos yang didirikan pada tahun 2014 dan PT Bank Sinar Harapan Bali atau dikenal dengan sebutan Bank Sinar yang didirikan pada tahun 1970. Yang ke-14 adalah Asuransi Jasindo atau Asuransi Jasa Indonesia di Kota Pematang Siantar, terletak Jalan Sutomo nomor 57. PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo adalah bagian dari Indonesia Financial Group yang berbisnis di bidang asuransi. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, Asuransi Jasindo memiliki 40 branch office yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1960 saat pemerintah Indonesia menasionalisasi belasan perusahaan asuransi. Saat ini Asuransi Jasindo memiliki jaringan pelayanan yang terdiri dari 40 branch dengan kantor pusat di Jalan Letnan Jenderal Mete Haryono Kapling 58-60 Jakarta Selatan. Yang ke-15 adalah Koperasi Nasari. Koperasi Nasari di Kota Pematang Siantar terletak di Jalan Sutomo nomor 81 atau tepat di depan Sujoyo. KSP Nasari berdiri tanggal 31 Agustus 1998 yang sebelumnya berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam. Dulunya KSP Nasari bernama Koperasi Serba Usaha Nasari. Dengan jumlah anggota KSU Nasari pada saat itu sebanyak 25 orang dan beroperasi dengan wilayah usaha se-Jawa Tengah. Perkembangan KSP Nasari dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini mendorong pengurus KSP Nasari untuk mengembangkan wilayah usahanya. Pada tahun 2004, tepatnya tanggal 1 Juni 2004, KSU Nasari berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, juga telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. Nah guys, itulah penjelasan kami lembaga keuangan dan lembaga keuangan bukan bank. Hope you enjoy.